Nahdlatul Wathon telah diwariskan, akan ku kenalkan pada dunia, karena di dalamnya ilmu, hikmah, dan akhlak mulia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdal hamidin, hamdal syakirin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal imani wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mengkaruniakan kita semua nikmat iman dan Islam, dan cukuplah dua nikmat itu menjadi pokok dalam kehidupan kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin arsalahullahu rahmatan lil alamin, syafi'ul ummah, kashiful gummah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ibnu Sina kampus kita. Ibnu Sina kampus kita. Tempat ilmu dan akhlak mulia. Mari bangun Kepri dan Indonesia. Jangan sampai kalah dengan Singapura. Dari pagi, bapak-bapak dan ibu, yang paling berat kalau ke Kepri ini adalah mikir mau pantun apa. Dari pagi ada 4 tempat tadi. Jadi di mobil saya ngetik terus apa yang saya pantunkan. Dan setiap kali saya berpantun, ternyata pembawa acara itu selalu berpantun dengan pantun yang jauh lebih bagus dan lebih indah dari saya. Jadi memang masyarakat Kepri, masyarakat Batam secara khusus, kalaulah kita pakai istilah para ulama, para ahli bahasa Arab secara khusus, orang-orang ahli bahasa Arab itu mengatakan bahwa keindahan bahasa menunjukkan keindahan budaya dan akhlak. Mudah-mudahan seperti itulah masyarakat kita yang ada di Kepri. Yang saya muliakan Ibu Ketua Yayasan, pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina, pimpinan universitas, dan para tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, bapak-bapak dan ibu-ibu, puan-puan dan tuan-tuan, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak moderator, bapak pimpinan dari BSI, dan segenap mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan dan saya cintai. Sebagai orang pesantren, ketika menyebut para santri dan santriwati, para mahasiswa dan mahasiswi, itu selalu diiringi dengan doa, fatahallahu alaikum futuhal arifin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati dan pikiran Ananda semua para mahasiswa-mahasiswi untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang barokah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bersilaturahim. Dan ini kali kedua saya bersilaturahim dengan keluarga besar Ibnu Sina. Yang pertama lewat Zoom, yang kedua offline. Alhamdulillah, keduanya kesan saya Ibnu Sina kampus yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Ibnu Sina bikin kuliah umum tengah malam seperti ini. Ini luar biasa, nggak pernah ada kampus kuliah umum sampai malam seperti ini. Dan hebatnya, walaupun malam, tapi masih segar. Anak-anak semua, mahasiswa-mahasiswi. Itu artinya apa? Ibnu Sina telah berhasil menanamkan etos
cinta pada ilmu kepada para mahasiswa-mahasiswinya. Itu yang paling penting. Itu yang paling esensial di dalam menuntut ilmu. Karena bisa saja ada 1001 sumber pengetahuan, tapi kalau tidak ada kesadaran, tidak ada etos kecintaan pada ilmu, sia-sia. Sebanyak apapun sumber pengetahuan itu, sehebat apapun dosen-dosen yang membimbing kita, semegah apapun kampus tempat kita belajar, kalau tidak ada kecintaan menuntut ilmu. Ibnu Sina sudah punya itu. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ini langsung saja Ananda semua ya. Ini temanya berat betul ya. Membangun ekosistem ekonomi syariah. Udah malam ya. Saya tahu betul Ustadz Juni ini sahabat saya dan menemani saya dari pagi tadi ya. Yang menemani saja sudah ngantuk, apalagi yang ditemani. Jadi kita udah malam ini. Temanya berat, maka saya ringkas. Ananda semua kalau mendengar kata ekosistem, apa yang terbayang di pikiran kita? Ya? Kehidupan. Oh, emang benar ya, Ibnu Sina itu pinter-pinter. Kalau saya mau pakai caranya Abu Nawas ya, begitu saya tanya terus bisa jawab, saya pulang langsung. Apa yang saya kuliah di depan orang yang sudah tahu semua gitu. Lalu itu kan cerita Abu Nawas ya. Jadi begitu dia naik ke majelis, dia tanya, bapak-bapak, ibu-ibu, tahu nggak tema yang mau saya sampaikan sekarang? Tahu. Ya sudah, kalau tahu ngapain saya ngomong lagi? Dia pulang. Besoknya nanya lagi, begitu datang, bapak ibu tahu nggak tema yang mau saya sampaikan? Nggak tahu. Ngapain saya beritahu orang yang nggak tahu? Saya ngomong sama orang yang bodoh-bodoh. Pulang juga dia. Itu Abu Nawas. Tapi benar Ananda ya. Jadi kalau kita bicara ini yang pertama tentang ekosistem. Ekosistem itu secara abstrak ya, di back mind kita. Kalau kita pertama kali dulu belajar tentang ekosistem, kita belajar tentang ekosistem biologis. Ya. Tempatnya itu di biologi. Ekosistem yang kita pelajari di biologi itu adalah keterkaitan ya dari beragam makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi keterkaitan manusia dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan sumber daya hayati, sumber daya hewan, resources atau sumber daya alam yang ada di sekitar. Itu disebut dengan satu ekosistem. Tapi yang kita bicarakan bukan ekosistem biologis dalam makna seperti itu. Yang kita bicarakan adalah ekosistem dalam arti ya, kerangkaian hal-hal yang satu sama lain saling mempengaruhi. Jadi ada banyak hal yang tidak bisa berdiri sendiri. Dan kalau kita lihat dari makna ini, maka sebenarnya kita berbicara tentang kehidupan. Tidak ada dalam kehidupan ini siapapun, sehebat apapun bisa berdiri sendiri. Manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai khalifah, dia memerlukan khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Manusia, kamu saya ciptakan dengan penciptaan yang terbaik, tapi kamu tidak mungkin bisa menjadi khalifah dengan dirimu sendiri. Maka Allah bilang khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah ciptakan semua yang ada di atas bumi ini untuk mendukung agar amanah kekhalifahan itu dapat tertunaikan. Ekosistem adalah satu keterkaitan yang saling mempengaruhi antara elemen-elemen yang sama pentingnya dan sama pengaruhnya. Lalu ekonomi syariah. Saya mau bertanya, ada enggak ekonomi syariah itu? Ada enggak ajaran ekonomi yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW? Ada enggak? Mana buktinya? Kenapa mahasiswa-mahasiswa mengatakan benar ada ekonomi Islam? Buktinya mana? Yang tadi yang jawab ada.
Ayo, siapa yang menjawab ada? Coba saya minta bukti empirik, ya, bukti empirik dan historis. Nggak usah bukti normatif. Kita nggak usah bicara Quran hadis dulu. Kita bicara bukti sejarah. Ada nggak? Anak-anakku, para mahasiswa-mahasiswi, bukti bahwa ekonomi Islam itu ada secara historis atau secara sejarah adalah pada saat Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Beliau setelah membangun masjid, membangun satu pasar di Madinah. Jadi di Madinah pada waktu Rasul datang itu sudah ada pasarnya. Begitu Nabi datang, selintas saja beliau melihat bahwa ternyata pasar itu tidak sesuai dengan ide-ide Islam. Kenapa? Karena di dalam pasar itu ada eksploitasi, ada preman-premannya. Ada yang misalnya katakanlah punya pengaruh besar, maka dia bisa membooking tempat yang luas di pasar itu, walaupun datangnya belakangan. Pokoknya dia mengatakan, nih pokoknya tempat saya ada atau tidak ada, nggak boleh ada yang nempatin di sini. Begitu pasar Madinah. Satu. Yang kedua, di situ berlaku sistem riba. Jadi membungakan uang dan memanfaatkan orang yang butuh. Ada orang yang susah, membutuhkan modal, datang ke pasar itu, ada orang yang punya modal, apa katanya? Saya kasih kamu sekarang 10, bulan depan kembalikan saya 20. Itu yang terjadi di pasar itu. Maka kemudian Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih satu tempat untuk dibangun pasar. Begitu Nabi pasang tenda untuk membuat pasar, ada datang tokoh Yahudi namanya Ka'ab ibnul Ashraf. Dia orang yang berkuasa di pasar yang ada. Lalu dia tendang tenda itu. Dia potong batang kurma yang dipasang oleh Nabi sebagai penanda tempat pasar yang akan dibangun. Dia rusak, diancam Nabi supaya nggak usah buat pasar. Apa kata Rasulullah SAW? Gak apa. Tempat bukan harga mati ini tempat ini. Yuk kita cari tempat yang lain. Yang penting ide kita untuk membangun pasar itu bisa terwujud. Maka Nabi memilih tempat yang lain, dan di tempat yang lain itulah kemudian dibangun pasar oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan beliau ketika membangun pasar itu? La tatahajjaru wala yudrab alaikumul kharaj. Kata Rasul, jangan ada istilah ini tempat saya. Maka pasar Islam itu adalah first come, first serve. Yang datang duluan, dia yang punya hak. Nggak ada nama kemudian, wah ini pokoknya punya saya. Ini kuasa saya. Nggak mau tahu. Siapapun harus tunduk kepada saya. Dan yang kedua, la yudrob alaikumul kharaj. Tidak ada pungutan-pungutan liar. Tidak ada namanya upeti-upeti tidak jelas. Semuanya transparan, berdasarkan asas saling redho dan tidak merugikan. Itu yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad. Artinya apa? Islam itu punya sistem ekonomi enggak? Ada enggak nilai-nilai yang ingin diwujudkan oleh Rasul dalam berekonomi? Ada atau tidak? Ada. Tidak mungkin Nabi mau berlelah-lelah membangun pasar sampai kemudian diancam oleh orang Yahudi pada waktu itu, tapi Nabi tidak peduli, kecuali karena sebab bahwa memang Islam itu punya seperangkat nilai dalam berekonomi. Itulah yang disebut dengan ekonomi Islam. Nah, Bapak Ibu, Anda semua. Jadi kalau pertama pertanyaan tentang ekosistem, ada saling keterkaitan dalam satu kesatuan, elemen-elemen yang saling mempengaruhi. Lalu yang kedua tentang ekonomi Islam, ada enggak? Ada tatanan nilai. Pertanyaannya, kalau kita bicara tatanan nilai, bisakah tatanan nilai itu terwujud tanpa adanya manusia yang melaksanakan? Bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Ketika Al-Quran menyampaikan Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin, Nabi
Al-Quran membahasakan dirinya sebagai petunjuk. Apakah bisa petunjuk itu hadir dalam kehidupan kalau tidak ada orang yang mengamalkan? Bisa nggak? Bisa nggak? Ini udah mulai ngantuk. Bisa nggak? Saya juga ngantuk ini, cuman saya kan di depan gak mungkin tidur ya. Jadi tolonglah, kalau saya nggak bisa tidur, yang di belakang juga nggak boleh tidur ya. Kita harus solider. Nah, karena itu anak-anak sekalian, ketika bicara tentang ekonomi Islam, ada nilai-nilainya dan harus ada orang-orang yang memperjuangkannya. Karena itu kuliah umum pada malam hari ini adalah pertama memahami tentang nilai-nilai ekonomi Islam itu apa. Apa sih yang dibawa oleh Islam di dalam berekonomi? Ya. Coba lihat dalam 6.634 ayat Al-Quran. Bukan ayat tentang puasa yang paling panjang. Bukan ayat tentang sholat yang paling panjang. Tapi ayat yang paling panjang yang penuh satu halaman adalah ayat 282 dari suratul Baqarah. Ayat tentang hutang piutang. Transaksi keuangan. Artinya penting. Kalau Allah mementingkan, kita jangan menomorduakan. Kalau Allah memprioritaskan, jangan kita abaikan. Kalau Allah sudah memprioritaskan seperti itu, artinya apa? Oh, ternyata masalah ekonomi ini masalah yang sangat penting. Karena itu saya menggugah anak-anak semua, para pelajar, para mahasiswa-mahasiswi, yuk pahami ekonomi Islam itu. Lalu kemudian perankan diri kita menjadi bagian dari ekosistem itu. Kalau misalnya ekonomi Islam itu membutuhkan aktor dari A sampai Z, jadilah kita B, C, atau D, atau E, atau F. Tapi jangan sampai kita nggak ada di situ. Jangan sampai kita goib. Jangan sampai kita absen dari ekosistem itu. Bagaimana pertanggungjawaban kita di depan Allah? Nanti Allah tanya, saya punya tatanan nilai yang dibawa oleh Rasul saya, diwujudkan oleh Rasul saya dalam perjuangannya di Madinah. Lalu saya wariskan melalui teladan Rasul, melalui Al-Quran kepada kalian semua, wahai umat Islam. Pertanyaannya, apa peran Anda di dalam ekosistem itu? Nah, ini yang menurut saya penting untuk kita pikirkan ke depan. Ya. Kalau kita bicara, ya, ini bicara tentang peran. Apa yang bisa saya lakukan dalam ekosistem itu? Kalau kita bicara ekonomi syariah dalam ekosistem itu ada individu-individu, ada institusi-institusi, dan ada regulasi-regulasi. Itu sederhananya. Ada orangnya, ada aturannya, dan ada lembaga-lembaganya. Ada lembaga, misalnya kalau di Indonesia kita patut bersyukur ya. Para mahasiswa-mahasiswi walaupun ini bukan negara Islam Indonesia, tapi negara Pancasila, tapi alhamdulillah nilai-nilai ekonomi Islam itu banyak sekali sudah terwujud dan diobjektifikasi menjadi undang-undang dan peraturan negara. Maka untuk sektor perbankan sudah ada undang-undang perbankan syariah. Untuk asuransi sudah ada undang-undang asuransi syariah. Ada bahkan undang-undang sukuk, yaitu surat hutang negara berbasis syariah. Ada juga undang-undang jaminan produk halal. Ada juga undang-undang wakaf, undang-undang zakat, undang-undang apa lagi? Banyak sekali. Undang-undang haji dan semuanya. Yang semua berada pada satu ekosistem ekonomi syariah. Undang-undangnya udah cukup. Kalau kita bicara institusinya atau lembaganya ada apa enggak? Ada, dan semakin banyak, semakin kuat, semakin besar. Untuk perbankan misalnya, ada Bank Syariah Indonesia, institusi. Ada Baitul Mal wa Tamwil, ada asuransi syariah, ada koperasi syariah, dan banyak sekali yang menjadi bagian. Ada Baznas, ada lembaga amil zakat, infak sedekah, dan banyak yang menjadi bagian dari ekosistem itu.
Nah, kita sebagai individu, mari kita berperan di situ. Bagaimana cara kita berperan? Kalau misalnya kita memiliki suatu aktivitas ekonomi, ya, katakanlah kita menjadi entrepreneur misalnya. Ketika kita membangun entrepreneurship itu, atau usaha kita, kewirausahaan itu, kita perlu partner. Kita perlu lembaga pembiayaan. Kita perlu mitra usaha, mitra kerja. Maka mari, ketika bicara tentang ekosistem ekonomi syariah, mari kita secara individu dengan sadar memasukkan diri kita ke dalam ekosistem itu. Bermitralah. Kalau kita punya usaha, kita bermitra sama, misalnya kita perlu supplier. Kita cek supplier kita, ini supplier saya ini apakah supplier yang memang sudah memenuhi sertifikasi halal. Kalau misalnya ternyata nggak jelas kehalalannya, nggak usah. Pilih supplier yang misalnya memenuhi sertifikasi halal. Itu bagian dari kita ikut membangun ekosistem. Itu yang konkret. Nggak usah banyak omong kita. Tapi dengan kemampuan sekecil apapun, kita memasukkan diri dalam ekosistem itu. Kalau kita misalnya sudah menjadi orang yang memiliki akses ke lembaga finansial, dengan kata lain menjadi nasabah bank, ya kita pilih. Ya, bagian dari ekosistem ekonomi syariah, kita lihat perbankan, kita pilih. Kita dengan sadar ikut di situ, menjadi nasabah di situ. Ini yang kita lakukan dalam membangun ekosistem syariah. Kalau semua individu kita berpikir dengan cara berpikir yang sama, ingin kontributif. Saya ini mahasiswa Ibnu Sina, saya ini pengusaha belum, saya ini anggota DPRD juga belum, sehingga belum bisa menghasilkan regulasi yang mendukung ekosistem ini. Tapi saya sebagai individu punya uang. Misalnya, saya punya uang jajan dari ayah saya, 500.000, saya taruh. Di mana saya tabung? Di situ kita bisa menjadi bagian dari yang membangun ekosistem ekonomi syariah. Allah tidak minta pertanggungjawaban dari apa yang di luar kemampuan kita. Tapi Allah akan tanya, apa yang kita mampu itu yang Allah akan tanya. Allah tidak akan menanyakan kepada kita, anak-anak mahasiswa-mahasiswi, kenapa Timur Leste lepas? Nggak akan ditanya. Kita nggak ngerti apa-apa. Ya, kita lahir baru sekarang. Kita sekarang ada, Timur Leste sudah bukan bagian Indonesia, bukan tanggung jawab kita. Yang Allah minta pertanggungjawaban adalah apa yang kita mampu. Karena itu, mari kita exercise. Kita lihat dalam lingkup kita saat ini, madza astati'an usahim. Ya. Apa yang, what can I contribute? Ya. Apa yang saya bisa kontribusikan? Bagaimana supaya saya bisa menjadi bagian dari ekosistem ekonomi syariah? Nah, tentu dosen juga ruangnya beda. Tentu yayasan juga ruangnya beda. Dan semua itu ada pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban kesejarahan kita dan pertanggungjawaban kebangsaan kita, serta juga pertanggungjawaban keagamaan kita. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada tanya jawab apa langsung kita tutup? Oke, soalnya ada pantun satu. Ya, kalau misalnya kita tutup, saya langsung baca pantun. Tapi kalau tanya jawab, saya tahan dulu pantunnya. Silakan. Terima kasih.